Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam ya. Nah, untuk hari ini sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau kalian berdoa dulu ya. Coba dipimpin oleh Muhammad Rangga. Silakan, berdoanya di dalam hati aja ya, biar cepat dan tidak lama. Silakan, Muhammad Rangga pimpin berdoa di dalam hati. Sebelum belajar hari ini kita Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah berdoa bersama-sama. Berikutnya kita akan membaca surat-surat pendek seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di kelas 5 itu kita sudah belajar surat apa coba? Masih ingat gak? Al-Maun. Coba baca bareng-bareng semuanya. Bismillah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika shadaqallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya pintar-pintar, tepuk tangan dong. Oke, berikutnya nih ya. Kita itu ya belajar PAI harus semangat ya. Harus aktif dan kreatif. Oh iya, kita kan punya tepuk nih ya. Ada yang masih ingat tepuk konsentrasi? Ada yang masih ingat tepuk fokus? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin diriku, aku yang menentukan. Oke, satu lagi ya. Berhubung kita sekarang ini akan melanjutkan ke bab yang ketiga ya. Di bab ketiga ini judulnya Aku Anak Saleh atau Soleh. Nah itu ya, ada juga tepuknya ya. Masih ingat waktu kelas 1 itu ada tepuk anak soleh, masih ingat gak? Oke, coba kita sama-sama ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Semangat ya. Oke, yang berikutnya Bapak belum nanya nih. Kayaknya ada yang sekolah, ada yang gak sekolah? Berapa orang? Oh, 1 orang, siapa tuh? Bilkis. Kenapa Bilkis gak sekolah? Oh, kayaknya Bilkis mungkin saja ada halangan atau mungkin aja sakit ya. Kalau misalnya sakit, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Dan juga yang ada di sini kita semua mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi anak-anak ya, kita akan belajar tentang Aku Anak Soleh ya.
nanti ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya Bapak nih ya mau bertanya dulu nih. Masih ingat gak minggu kemarin kita belajar tentang bab apa? Ada yang masih ingat? Oke, bagus. Asmaul husna apa tuh? Asmaul husna apa? Al-Qawiyyu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Coba, Bapak mau tanya nih. Yang pertama, Al-Qawiyyu. Apa arti Al-Qawiyyu, Arif? Al-Qawiyyu artinya apa? Allah Maha Kuat. Ya, bagus. Tepuk tangan. Yang kedua, Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Naura? Allah Maha berdiri sendiri. Bagus, tepuk tangan. Membantu. Nah, kebetulan dalam pembelajaran kali ini di Aku Anak Soleh, submateri pertamanya kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Sudah siap belajar anak-anak? Oke ya. Oke, berikutnya ya. Nih, Bapak akan menampilkan ini judul yang akan kita bahas. Nah, ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ngapain kita belajar bab ini? Yang pertama, peserta didik, coba kalian sambil baca bareng. 1, 2, 3. Peserta didik Allah Ta'ala dengan berdoa kepadanya Allah terhadap teman yang pertama kepada Allah, kepada teman, kepada tetangga, kepada orang yang non-muslim, kemudian hewan dan juga tumbuhan. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kita bahas ini dulu. Ya, yang pertama, nanti ya pembahasannya adalah perbedaan suku dan budaya. Nih, adanya di mana nih perbedaan suku dan budaya? Di negara Indonesia. Kemudian ada lagi apa? Perbedaan keyakinan. Keyakinan itu apa? Agama, ya. Keyakinan atau kepercayaan. Apalagi perbedaan. Nah, jadi intinya gini, hal-hal ini harus kita hargai. Oke, paham ya? Berikutnya, nih ada gambar nih. Nih menurut kamu ya. Ini menurut kamu orang sedang apa ini? Ini beribadah versi mana ini? Kristen atau ya Katolik, ada Protestan. Meskipun berbeda cara ibadahnya, bolehkah kita bergabung dengan, maksudnya bukan bergabung beribadah, bergaul dengan mereka, berteman? Boleh berteman? Boleh. Yang tidak boleh apa? Mengikuti cara ibadahnya. Kalau mereka mau beribadah, kalau mau kita juga beribadah, harus. Tapi tidak perlu mengajak beribadah bersama-sama. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul Aku Anak Saleh di kelas 5 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 2 subtema. Yang pertama, indahnya saling menghargai. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apa yang kalian rasakan saat hidup rukun dengan teman? Apa yang akan kalian lakukan agar tercipta hidup rukun? Subtema yang pertama, indahnya saling menghargai. Menghargai berarti menghormati atau selalu menganggap orang lain penting bagi kita.
Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam setiap langkah hidupnya. Supaya orang lain merasakan manfaat dari kita, maka seharusnya kita mampu menghargai orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Yang artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Keindahan. Berikutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kamu ya. Kalian silakan ya tulis 5 hal yang barusan kalian dapatkan. Tapi dalam berbentuk pertanyaan, seperti kalian memberikan soal, membuat soal gitu, soal pertanyaan. 5 aja yang berkaitan dengan materi yang barusan kalian lihat di sini. Ya, ditulis cukup oleh 1 orang, nanti tulisannya ke sini ke Bapakin. Kelompok 1, silakan buat pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang barusan kalian lihat. Silakan, dimulai dari sekarang. Yang sudah boleh langsung kumpulkan ke Bapak. Kelas 5. Oke, tapi fokus. Nah, Bapak ingin lihat apakah jawaban dari kelompok lain menurut kamu itu sesuai dengan ekspektasi kamu atau tidak? Coba kelompok ini perwakilan sini. Kelompok 1, bawa kertasnya. Ayo, ini aja siapa? Oh, ini Melan ya. Oke, Melan. Tepuk tangan buat Melan. Nih, menurut Melan, coba yang lain simak. Ini kelompok 3 yang menjawabnya, kelompok 1 yang menjawabnya kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Ini dijawab oleh kelompok yang itu ya. Nah, ini dapat nilai berapa? 100. Apakah jawabannya sudah sesuai? Sesuai. Ya, coba jawab pertanyaannya, jawabannya gimana? Mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Jawabannya Agar tidak terjadi perselisihan satu pertengkaran atau pertengkaran. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa kita harus hidup rukun? Jawabannya agar tidak menjadi pertengkaran atau perselisihan. Betul itu? Betul. Dia nomor 2. Mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Jawabannya? Jawaban karena semua orang berhak untuk berpendapat. Betul? Betul. Betul. Nah, jadi kamu ngasih nilai berapa ini aslinya ke kelompok 1? 60. 60. Oke, 60 dari kelompok 3. Tepuk tangan. Kamu ngasih nilai berapa ke kelompok yang menjawab pertanyaan kamu? Ini kelompok berapa? Oh, ini jawab oleh kelompok 3. Kasih nilai berapa? 65. Oh, kasih 65. Kenapa kasih 65? Karena nomor 1 kan pertanyaannya betul. Kita harus titik-titik kepada agama lain menghargai betul. Nomor 2, mengapa kita harus hidup rukun? Agar tidak ada yang bertengkar dan bersatu betul. Ya. Nomor 3, sebutkan 3 perbedaan yang ada di Indonesia. Bahasa, suku, dan budaya betul. Nomor 4, sebutkan pendapat kalian jika ada perselisihan di antara perbedaan. Kita tidak boleh memperjelekkan perbedaan kita. Nah, yang ini tuh maksudnya tuh kayak gimana jalan keluarnya biar gak ada perselisihan. Ya. Jawabannya tuh misalkan tuh menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. Oh iya. Jadi ini 1/2. Berikutnya, Bapak akan memberikan sebuah lembaran yang disebut lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik ini silakan kalian miliki 1 orang 1 lembar, bisa kalian diisi masing-masing. Silakan. Ini berapa orang? Di gambar tersebut, menurut kamu ada gambar apa? Coba jelaskan perbedaan yang terdapat di dalam gambar yang ada di nomor 1.
budaya, suku, agama, dan baju adat. Menurut kelompok lain, benar nggak? Yang di nomor 1 itu adalah perbedaan budaya, suku, agama, dan budaya adat. Ada baju adat. Ada yang mau menambahkan? Coba kelompok yang ini. Menurut kelompok ini apa itu perbedaannya apa itu? Tarian khas juga katanya. Menurut kelompok ini perbedaan apa? Bebas untuk berpendapat. Dan saling bertoleransi. Apanya? Ininya orang-orang ininya, Pak. Jelaskan perbedaan yang terdapat di dalam gambar di samping. Apa? Ini apa? Tempat beribadah. Ya, menurut kamu itu adalah perbedaan tempat beribadah. Apakah ada perbedaan lain selain tempat beribadah? Menurut kamu itu di gambar nomor pertama perbedaannya apa? Perbedaan tentang apa? Baju adat, tempat beribadah, agama, suku, dan daerah, budaya. Benarkah nomor 1 itu perbedaannya baju adat, agama, suku, dan budaya? Betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Dan untuk di langkah terakhir kita, ya, Bapak akan memberikan soal yang harus kalian isi oleh masing-masing. Silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, alhamdulillah semua sudah dilihat dan semua tugasnya itu nilainya bagus semua. Tepuk tangan. Oke. Jadi, dalam pertemuan kali ini ya, Bapak akan memberikan refleksi untuk kamu. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari ya di kita ini, baik di sekolah, di lingkungan rumah maupun di negara kita diharuskan untuk saling menghargai. Supaya apa? Supaya tercipta hidup yang rukun dan damai. Tidak banyak terjadi tawuran, tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi hal-hal yang negatif di lingkungan kita. Ya, ada yang menyimpulkan untuk materi kali ini. Silakan Arkana untuk menyimpulkan materi kali ini. Ya, kita harus saling menghargai. Ya. Menghargai dalam bentuk apapun, dalam bentuk pertemanan, persaudaraan, dalam agama, dan lain-lain. Ya. Kita harus menghargai perbedaan di antara kita. Salah satunya perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, khas dalam daerah masing-masing. Jadi harus saling menghargai apapun sukunya, apapun budayanya, apapun bahasanya, apapun rasnya harus saling menghargai agar terjadi hidup yang rukun. Oke, tepuk tangan buat Arkana yang sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini ya. Pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang manusia sebagai khalifah. Terima kasih untuk perhatian kalian ya. Kalian semua telah belajar dengan baik. Ya, tepuk tangan semuanya. Baiklah ya, untuk selanjutnya KM untuk memimpin doa di dalam hati ya. Kayaknya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 1 dulu untuk pulang.